alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan walaupun secara online. Tapi insya Allah kita tetap berharap semoga dengan adanya pertemuan seperti ini kita mendapatkan rahmat, ketenangan, kemudian juga doa dari malaikat. Begitu juga pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun online kita tetap dianggap sebagai orang yang hadir dalam majelis ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Habib Saleh, mahasiswa dari Universitas Islam Madinah dan juga termasuk anggota dari komunitas Nadwah Academy. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya yang akan menjadi MC untuk memandu acara pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, izinkan terlebih dahulu untuk menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin, para mahasiswa atau mahasiswi dari berbagai penjuru Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu, saling sharing terhadap tokoh yang akan kita kaji pada malam hari ini, dan kita juga bisa diskusi bersama untuk bisa menggali lebih dalam bagaimana tokoh yang akan kita kaji, yaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini izinkan terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara. Jadi yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah sambutan dari koordinator kajian, yang keempat adalah penyampaian materi, yang kelima adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Yang pertama pembukaan dan sudah kita buka. Kemudian langsung aja untuk acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Syuhada Yahya. Kepadanya waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah samaa'i فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والعنب مختلف ألوانه كذلك إن يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله
إن غفور شكور. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kepada Ustadz Syuhada Yahya atas pembacaan ayat Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat Al-Quran tadi bisa menjadi sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah majelis kita kali ini. Kemudian untuk acara yang berikutnya adalah sambutan dari koordinator kajian yaitu Ustadz Basor. Kepada beliau waktu dan layar kami persilahkan. Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal wa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, teriring doa jazakumullah khairan katsiran dan ahlan wa sahlan bihudurikum. Kali ini alhamdulillah Nadwah Akademi memiliki atau mengupayakan untuk membuka kembali kajian umum yang dimana qadarullah dalam kesempatan kali ini saya selaku koordinator kajian kebetulan menggantikan atau membadal Ustadz Lukman sebagai founder karena satu dan lain hal beliau tidak bisa untuk menyambut atau memberikan sambutannya. Tapi ala kulli hal itu tidak menjadikan kita terhalang. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, di kajian perdana ini insya Allah untuk 6 bulan ke depan fokus kita akan membahas tentang ketokohan muslim, yang dimana ini adalah upaya untuk menghadirkan hikmatul Islam, bagaimana kebijaksanaan dalam Islam itu digagas oleh para pendahulu kita, terutama para ulama, yang dimana beliau-beliau ini adalah para penyongsong peradaban Islam. Maka dengan demikian mudah-mudahan dengan upaya ini sebagaimana yang telah diungkap melalui Reels oleh kami berkaitan dengan krisis kita terhadap keteladanan. Bahwa hari ini banyak orang-orang yang ternyata merasa bias siapa yang harus dia teladani. Banyak orang atau masyarakat yang ternyata dari segi perilaku, dari segi sikap mereka cenderung berlainan atau menyimpang dari adab-adab Islam. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa adab-adab dalam Islam itu dalam artian mereka berkesesuaian hidupnya dengan ajaran Islam. Maka dengan demikian mudah-mudahan dengan upaya adanya kajian ini, kajian umum di setiap pekannya, insya Allah di setiap pekan kedua dan keempat akan ada kajian umum yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah meskipun dibatasi dengan kehadiran kita secara maya atau online, tapi tetap majelis ilmu akan tetap bisa kita dapatkan pahalanya sekaligus keberkahannya. Sekaligus saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Albani atau Ustadz Muhammad Albani yang telah berkesempatan atau menyempatkan untuk hadir di kesempatan kali ini menjadi pemantik kajian perdana kita kali ini yang insya Allah akan membahas tentang Imam Malik rahimahullah. Mungkin itu beberapa patah kata yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa mewakili founder Nadwah Akademi, dan dari sini saya buka kajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ahlan. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Jadi insya Allah ini adalah pertemuan perdana. Kemudian selama 6 bulan ke depan, insya Allah yang akan kita kaji adalah terkait masalah tokoh keislaman atau tokoh ulama dari kalangan Muslim. Kemudian juga terkait masalah pemikirannya. Kemudian untuk acara yang selanjutnya adalah acara inti kita pada malam hari ini, yaitu tentang penyampaian materi tentang dari Madinah untuk dunia, sejarah dan warisan intelektual Imam Malik. Ya, ini adalah sebuah tema yang sangat penting. Walaupun kita berada di Indonesia yang notabene-nya mazhab Syafi'i, tapi bukan berarti kita menutup mata dari mazhab-mazhab yang lain. Karena Imam Malik adalah salah satu pendiri dari 4 mazhab yang terkenal. Jadi harus kita perhatikan bagaimana sistematika pembahasan hukum yang dimiliki oleh mazhab Maliki, sehingga kita bisa saling menghargai tatkala kita mendapati ada perbedaan pendapat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Muhammad Albani, waktu dan layar kami persilahkan. Cek, suara masuk ya? Masuk Ustadz, masuk. Baik, bismillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukurlah wa ala imtina. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah rekan-rekan Nadwah Akademik yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul meskipun online begitu ya, tapi mudah-mudahan perkumpulan online ini tidak menjadi halangan, tidak mematahkan semangat kita untuk senantiasa belajar begitu. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ini entah kenapa ya Ustadz Lukman begitu beberapa waktu yang lalu tiba-tiba ngabari saya dan menumbalkan mungkin ya dalam kajian pertama, entah apa ini maksudnya Ustadz Lukman, ini mohon diklarifikasi nanti ya lewat Japri begitu ya. Kok tiba-tiba saya bagian yang pertama begitu kan, jadi saya bingung nih ini harus gimana nih. Belum ada contohnya begitu ya, tapi ala kulli hal masih insyaallah begitu ya. Rahimani rahimakumullah, kebetulan tema besar begitu ya, tema besar yang digaungkan oleh teman-teman dari Nadwah Academy itu pada sekarang adalah tentang tokoh itu. Kenapa? Karena seperti dikatakan tadi ada semacam hilang teladan mungkin ya, kita bingung sosok mana yang harus kita ikuti begitu. Maka dari sini inisiatif dari teman-teman Nadwah Academy, masya Allah sekali, mereka berinisiatif untuk mengangkat tema-tema tentang para tokoh di dunia begitu ya, tanpa menafikan tentu uswatun hasanah itu yang patut kita jadikan suri tauladan, yang patut kita jadikan contoh begitu ya dalam berkehidupan sehari-hari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan rahimakumullah, ini kan judulnya begitu ya, dari Madinah untuk dunia begitu ya. Mungkin ada sedikit selayang pandang tentang Madinah terlebih dahulu begitu. Tentu kita tahu Madinah itu bukan tempat munculnya Islam pertama begitu ya, karena Nabi diutus ketika Nabi masih di Makkah begitu. Tetapi di balik mungkin apa ya, meskipun bukan tempat yang pertama begitu, di balik itu semua Madinah memiliki keistimewaan yang lain begitu, memiliki keunggulan dan keutamaan yang tentu ini atas dari doa Nabi Muhammad SAW. Pertama, Nabi adalah kota Madinah adalah salah satu kota yang dicintai oleh Nabi SAW. Tentu ketika Nabi mendapatkan perintah hijrah ke Madinah, itu bukan satu hal yang mudah. Di satu sisi memang Nabi itu ingin berhijrah begitu ya, karena bingung saya harus menyebarkan agama Islam itu kemana, seperti apa, di mana lagi begitu. Tapi di sisi lain beliau pun tidak ingin meninggalkan kota Makkah yang ia cintai.
di mana tempat beliau dilahirkan, di mana tempat keluarga beliau, di mana dibesarkan di sana. Dan maka ketika Rasul hijrah, Rasul bersabda, beliau berdoa, Allahumma habib ilaina Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami rasa cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah, atau bahkan cintanya ke kota Madinah itu lebih besar. Jadi ini pertama, yaitu salah satu kota yang dicintai oleh Nabi SAW. Terus yang kedua, Madinah juga merupakan satu dari dua tanah haram, sebagaimana dalam hadis disebutkan, Inni haramtu ma baina labatayil al-Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Madinah, yang di sini dijelaskan baina labatain, di antara dua, ada yang mengatakan tanah yang hitam begitu ya, itu batas tanah haramnya, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah. Yang kedua, kemudian selanjutnya doa Nabi Muhammad SAW untuk kota Madinah adalah keberkahan untuk kota Madinah dan seisinya. Nabi SAW bersabda, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi thimarina wa fi muddina wa fi sa'ina barakatan ma'a barakah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di kota kami, kota Madinah yang kami cintai ini, wa fi thimarina, dalam buah-buahan yang tumbuh di kota kami, wa fi sa'ina, dan setiap so' yang dikeluarkan, wa fi muddina, dan setiap mud, barakatan ma'a barakatin, dengan keberkahan yang berlipat-lipat. Kemudian ini juga sebutkan bahwa Madinah itu adalah tempat di mana keimanan, di mana agama itu mulai disebarluaskan, dan ke Madinah pula itu akan kembali agama dan Islam, seperti itu. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa agama Islam itu akan kembali ke Madinah sebagai atau Hijaz secara umum, seperti halnya seekor ular yang kembali ke sarangnya. Yang mana kita tahu ketika seekor hewan kembali ke sarangnya, otomatis dia itu akan lebih kuat, lebih pede, dan lebih kokoh begitu ya, untuk mempertahankan dan lainnya. Dan begitu pula Islam, pada satu waktu Islam akan kembali ke Madinah atau secara umum Hijaz, dan akan menjadi kembali murni begitu. Nah, ketika kita berbicara tentang Madinah, tentu banyak sekali tokoh yang lahir di sana. Di sana para sahabat hidup, terutama ketika setelah hijrah. Kemudian ada Ansor dan Muhajirin begitu ya, dan seterusnya. Ada satu riwayat dari Abu Hurairah, beliau berkata, ini dimarfukan kepada Nabi begitu ya hadisnya, karena banyak riwayatnya, dan ada yang mengatakan ini mauquf begitu. Jadi kita bilang asar Abu Hurairah saja. Yushiku an yadriban nasu akbadal ibil, bahwasanya pada suatu hari nanti manusia atau orang-orang akan menggerakkan tunggangan-tunggangan mereka, hewan-hewan mereka, yatlubuna ilma, untuk mencari ilmu, fala yajiduna ahadan, maka mereka tidak menemukan seorang apapun, a'lamu min alimil Madinah, seseorang ahli ilmu yang mana dia tidak temukan kecuali gimana yang artinya enaknya sebentar. Wa fala yajiduna ahadan, mereka tidak menemukan seseorang a'lamu min alimi ahli Madinah, yang lebih tahu, terlebih ahli daripada ulama di Madinah gitu. Nah, para ulama banyak yang berpendapat begitu ya, berpendapat ini maksud ahadan a'lamu min alimi Madinah itu siapa gitu. Nah, para ulama ada yang mengatakan bahwa ini sigonya umum. Memang Nabi tidak mengkhususkan, tidak menyebutkan siapa orangnya begitu. Alim di sini itu siapa, tidak. Maka yang berpendapat ini adalah umum untuk siapapun ahli ilmu atau orang-orang yang muncul begitu ya, orang-orang yang menonjol keilmuannya pada masa itu begitu. Nah, ada pula yang berpendapat tidak, ini yang dimaksudkan pada hadis ini itu adalah diantaranya yaitu Imam Malik begitu. Dan memang ini bukan pendapat ini tidak kontradiksi begitu ya, karena memang Nabi pun tidak mengkhususkan, dan bisa kita tafsirkan demikian, bisa kita artikan demikian, bahwa yang dimaksud dari
orang yang paling tahu begitu ya, orang yang paling ahli ilmu di Madinah itu adalah Imam Malik. Kenapa? Ya pada saat itu Imam Malik. Mungkin sekarang karena Imam Malik sudah wafat, kemudian para ulama-ulama yang sudah wafat, mungkin sekarang mungkin di Madinah kita bisa katakan misalkan si Abdul Razak Al-Abbad atau Abdul Qasim Muhsin begitu kan. Nah, lantas siapa sih Imam Malik itu begitu ya, sampai orang-orang para ulama berpendapat bahwa maksud dari hadis ini adalah Malik bin Anas begitu. Jadi siapakah Imam Malik bin Anas tersebut? Nama beliau itu Malik begitu ya. Memang sesuatu yang ini di antara perbedaan dengan kita begitu ya. Ketika kita di Indonesia namanya itu kan panjang-panjang begitu ya. Seperti saya misalkan Muhammad Albani 2 kata begitu kan. Atau misalkan ada yang lebih panjang lagi, misalkan moderator kita Habib Wildan Solihi begitu kan, 1 nama 1 orang begitu kan. Tapi tidak halnya dengan orang di luar sana, saudara-saudara kita di luar sana, terutama di Saudi, mereka itu namanya 1 kata. Kenapa panjang? Karena itu adalah nasab mereka begitu, biar tidak tertukar. Nama beliau adalah, lakop beliau itu Abu Abdullah, kunyah beliau Abu Abdullah, lakopnya ada yang melakobi Syekhul Islam, kemudian Al-Imam, Al-Hujjah, kemudian yang masyhur Imam Al-Hijaz begitu ya, Imam Haromain begitu. Nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Goiman bin Husail bin Umar bin Al-Haris Al-Asbahi. Jadi beliau itu bernama Malik, kemudian bapaknya bernama Anas, kakeknya bernama Malik, buyutnya bernama Abi Amir. Muncul pertanyaan, apakah Anas bin Malik, berarti kan tuh nama bapaknya tuh Anas bin Malik begitu ya. Apakah Anas bin Malik ini adalah saudara, bukan saudara, apakah sahabat yang sering meriwayatkan hadis? Misalkan kita sering Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, apakah yang dimaksud Anas bin Malik di sini itu adalah beliau? Tentu tidak. Sama sekali tidak ada hubungan antara Imam Malik dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu begitu. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita bisa tahu dari ujungnya begitu, dari marganya tadi, dari nasabnya tadi. Nasab Imam Malik itu seperti itu. Sedangkan nasab dari sahabat Anas itu beliau bernama Anas bin Malik bin Nasr bin Domdom Al-Ansori. Udah beda kan ya? Dari Malik itu, dari kalau Anas, kalau Imam Malik itu Malik bin Abi Amir, kalau sini Malik bin Nasr. Jadi tidak ada kaitannya Imam Malik dengan sahabat Anas bin Malik. Kemudian Malik bin Anas itu lahir di Madinah Al-Madani begitu ya, dari ujung namanya Al-Madani, tapi kenapa tadi disebut Al-Asbahi begitu. Jadi beliau lahir di Madinah tapi memang tidak murni orang Madinah asli, memang tidak murni orang Hijaz begitu. Jadi kakek buyut beliau, leluhur beliau itu adalah orang Al-Asbah. Orang Al-Asbah atau mungkin sekarang itu Asbah itu daerah Afghanistan gitu. Afghanistan. Nah, beliau lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, yaitu Khalifah ke-7 dinasti Umayyah begitu. Ayahnya bernama Anas dan ibunya bernama Aliyah. Ikhwatul iman rahimakumullah, jika kita perhatikan dan kita baca begitu ya, ternyata Imam Malik bin Anas ini beliau bukanlah keturunan dari orang yang biasa begitu. Kakek buyut beliau yang bernama Abi Amir itu merupakan seorang sahabat yang pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW di semua medan perang kecuali perang Badar gitu. Ini kakek buyutnya. Kemudian anaknya, berarti kakeknya siapa? Itu Malik bin Abi Amir. Ini merupakan salah satu kibar tabi'in, ulama tabi'in yang pada masanya beliau itu menjadi salah satu dari penulis mushaf Utsmani begitu. Jadi ketika Utsman menyuruh untuk pengumpulan kodifikasi Al-Quran begitu ya, mengumpulkan mushaf menjadi satu mushaf. Nah, kakeknya
Imam Malik bin Anas bin Malik yang bernama Malik, ya bukan sama namanya dengan Imam Malik, itu menjadi salah satu penulisnya. Maka beliau yang menjadi salah satu orang yang mengurus begitu ya, yang mengurus jenazah Khalifah Utsman bin Affan ketika beliau wafat. Beliaulah yang memandikan, mengkafani, mensolatkan, juga menguburkan begitu. Nah, iman rahimakumullah. Jadi ternyata beliau bukan orang yang biasa begitu ya. Ketika dilihat dari jalur atasnya, ternyata ada apa ya? Ada keturunan yang memang tidak bisa dipandang sebelah mata begitu. Dan ternyata paman-paman beliau pun demikian. Jadi ayahnya Anas itu 4 bersaudara begitu. Paman-pamannya ini yang bernama Nafi, Uwais, itu merupakan perawi hadis juga begitu. Jadi Imam Malik pernah meriwayatkan hadis dari bapaknya Anas, kemudian dari pamannya Nafi dan Uwais. Yang terakhir Robi itu dikatakan beliau tidak meriwayatkan hadis begitu. Jadi Imam Malik tidak menerima hadis dari beliau. Nah, kemudian beliau wafat pada tahun 179 Hijriah di Madinah pada usia kurang lebih 86 tahun begitu ya. Ketika kita buka di Syiar Alamin Nubala begitu, Imam Az-Zahabi beliau meletakkan Imam Malik di Tobaqah ke-7, yang mana ini merupakan pengelompokan berdasarkan tahun wafat begitu. Jadi siapa aja sih yang seumur atau siapa aja sih yang wafatnya pada tahun sekian begitu. Nah, oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala beliau mengumpulkan orang-orang yang wafat pada kisaran tahun 170-an begitu pada Tobaqah ke-7, dan salah satunya adalah Imam Malik. Teman-teman, rekan-rekan nadwah begitu ya, ketika saya iseng searching begitu ya, searching foto Imam Malik begitu, yang muncul itu kan pada aneh-aneh begitu ya. Dan mungkin memang karena dulu belum ada masanya foto begitu kan, jadi kita ketika mau ambil pun saya ragu apakah memang benar ini atau bukan begitu, apakah yang dimaksud tuh ini atau bukan begitu kan, karena memang jangankan jangan Imam Malik yang memang sudah jauh begitu, berarti sekitar 13 abad yang lalu begitu kan, yang katakanlah waktu saya pernah diceritakan oleh guru saya, yang katakanlah yang masih terbaru begitu beberapa abad yang lalu, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab begitu, ada fotonya beredar di medsos katanya begitu, dan dijadikanlah propaganda oleh musuh-musuh beliau begitu kan. Makanya saya nggak berani deh kalau foto begitu. Nah jadi oke deh, karena kebetulan ketika baca ada nih ciri-ciri beliau, kita bacain aja, dan kebetulan begitu ya, PowerPoint saya belum jadi karena qadarullah ketika kemarin dikonfirmasi sempat 1 minggu yang lalu, saya minggu ini ada ya agak keluar begitu ya, keluar, jadi belum selesai PowerPoint-nya. Insya Allah besok, atau insya Allah mungkin besok atau enggak, telatnya lusa saya kirim begitu PowerPoint-nya. Nah jadi mari untuk ciri-ciri Imam Malik saya bacakan begitu ya, saya share ke teman-teman, mari kita bayangkan dan kita gunakan daya imajinasi kita begitu ya, silahkan gambarkan karena tidak ada yang melarang juga begitu kan, silahkan gambarkan bagaimana kira-kira wajah Imam Malik begitu ya. Pertama, beliau memiliki wajah yang tampan, jelas laki-laki begitu ya. Bahkan kata salah satu imam, ada yang mengatakan, Abu Asim, beliau berkata, "Ma ra'aitu muhaddisan ahsana wajhan min Malik." Aku tidak pernah melihat seorang hadis yang wajahnya lebih tampan, yang wajahnya lebih baik daripada Malik. Wow, berarti kan, ini ganteng nih begitu kan. Kemudian beliau memiliki postur badan yang tinggi, kulit putih kemerah-merahan. Mungkin ketika teman-teman yang pernah keluar, dan gampang gitu ya, kita tahu gambaran orang-orang Afghanistan tuh kayak gimana, mereka kan bersih putih begitu ya, asek lah begitu kalau kata bahasa Sundanya itu, dengan rambut pirang, dan beliau itu orang yang senang memakai wangi-wangian begitu. Bahkan diceritakan dalam satu riwayat, beliau itu tidak mau meriwayatkan hadis atau tidak mau menerima hadis sampai beliau itu mandi kemudian memakai wangi-wangian. Bahkan beliau tidak mau sambil berdiri begitu. Diceritakan satu riwayat, beliau itu sudah datang tapi balik lagi begitu, sampai ditanya,
kamu kenapa tidak mau meriwayatkan dari fulan? Kata Imam Malik, saya tidak mau meriwayatkan dari fulan karena beliau tempatnya sempit. Saya tidak bisa duduk. Saya tidak mau meriwayatkan hadis. Saya tidak mau menerima hadis sedang dalam keadaan saya berdiri. Saya pengen duduk, saya pengen khidmah. Ini betapa apa ya, pengagungan begitu ya, takrim beliau kepada ilmu begitu. Jangankan bersih, jelas berarti kan berwudu itu mereka berwudu itu beliau pasti begitu ya, begitu. Nah, selanjutnya waktu yang rahimakumullah, kita masuk ke rilah keilmuan beliau. Beliau termasuk orang yang rajin dan bersungguh-sungguh begitu. Beliau mulai belajar menuntut ilmu itu dikatakan hadasusinni begitu ya, hadasusinni. Jadi ketika sudah masih kecil tuh beliau sudah belajar begitu. Tentu bukan belajar seperti kita yang wajib 12 tahun, bukan, tapi sudah talaki begitu ya. Hadasusinni itu dia sekitar usia sebelum balik, berarti di 15 tahun ke bawah begitu. Beliau sudah mulai belajar, dan ada satu hal yang menarik begitu. Ini tentang apa yang pentingnya peran orang tua mungkin begitu ya dalam mendukung pendidikan anaknya. Bahwa diriwayatkan pada suatu hari beliau dipakaikan baju oleh ibunya, begitu ya, didandanin oleh ibunya, kemudian dikasih bukunya, kemudian dipakaikan imamah sorban begitu ya, dililitkan sorban di kepalanya begitu. Kemudian kata ibunya, silakan izhab ya Malik, pergilah dan tulislah ilmu begitu. Karena sebelumnya Malik bertanya, ya Umi, adhab wa naktub begitu kata beliau, apakah aku harus pergi dan menulis? Nah, ibunya tidak menjawab, tapi ibunya langsung memakaikannya pakaian, kemudian memberikannya alas begitu ya, atau mungkin alas begitu, bisa dikatakan alas belajar begitu, meja begitu ya, tawilah itu. Kemudian memakaikan sorban, kemudian beliau pergi gitu. Pergilah, maka silakan menuntut ilmu begitu. Ibnu Qasim menyebutkan bahkan Ibnu Qasim menyebutkan sebagai bentuk sokongan begitu ya, dukungan dari keluarganya, bahwasanya keluarganya itu sampai begitu ya melepas, mencopot begitu ya, mencabut atap-atap rumahnya, kemudian si kayu-kayunya itu dijual agar Imam Malik bisa belajar begitu. Jadi ini mengabarkan bahwa keadaan ekonomi Imam Malik berarti bukan yang berkecukupan begitu ya, sehingga untuk belajar saja keluarganya harus menjual kayu atap rumahnya dulu begitu. Dan ini menjadi hal yang harus kita tafakuri begitu ya, dengan segala hal yang kita rasakan, apakah bisa begitu ya, pasti kena sih pengen buat jadi seperti Imam Malik mah gitu. Nah, seperti itu singgung tadi, bahwasanya beliau adalah orang bersungguh-sungguh dalam belajar, bahkan saudarinya begitu ya, jadi beliau tidak sendiri, beliau itu 3 bersaudara, ada beliau Imam Malik, kemudian ada saudaranya, kemudian ada saudarinya begitu, jadi 2 laki-laki 1 perempuan. Saudarinya ini protes ke bapaknya, ke Anas begitu. Ya Abi, wahai Abi, ini Malik nih dia terlalu fokus belajar begitu, sampai dia tidak gaul, sampai dia tidak mau bersosialisasi dengan orang-orang begitu. Kata ayahnya, ya Ibnati, wahai anakku, biarkanlah dia, jangan ganggu dia, karena dia itu sedang menghafal hadis-hadis Rasul. Begitu katanya. Bahkan dikatakan saking semangatnya belajar begitu ya, karena kan kita tahu di Saudi itu panas begitu ya. Beliau mengikuti arah bayangan begitu. Jadi ketika bayangan bergeser, beliau ikut geser. Ketika bayangan geser lagi, beliau geser lagi begitu. Kenapa? Karena beliau ingin tetap ikut majelis ilmu dan tetap ingin mencatat begitu. Diriwayatkan katanya beliau pernah mencatat sampai 100.000 hadis begitu. Bahkan ada yang mengatakan dalam satu catatannya begitu ya, satu catatannya itu ada yang ngintip begitu salah seorang temannya, beliau itu menulis 12.000 hadis begitu. Nah, kemudian selain itu juga banyak sekali hal yang menunjukkan kesungguhan beliau begitu ya. Beliau adalah salah satu murid dari kalangan kibarut tabi'in, di antaranya Imam Nafi, kemudian Imam Ibnu Syihab begitu, itu adalah guru-guru mereka. Yang menarik adalah ketika bersama saudaranya, beliau pernah dikasih
soal, dikasih permasalahan oleh ayahnya begitu, dikasih permasalahan oleh ayahnya. Singkat cerita, beliau tidak bisa menjawab. Hanya salah, tapi soalnya benar. Akhirnya dia kata sesungguhnya untung gitu ya. Akhirnya dia pergi dari rumah karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dia pergi ke Ibnu Hurmuz, salah satu tabi'in mungkin ya. Saya belum baca lebih jauh lagi. Dan tidak tanggung-tanggung, beliau diam di sana selama 7 tahun. Ada yang mengatakan sampai 8 tahun begitu. Beliau duduk talaki kepada Ibnu Hurmuz. Diceritakan pada suatu hari beliau pernah menunggu Ibnu Hurmuz untuk keluar, sampai beliau itu menunggu di pintunya begitu. Jadi dengan dinginnya keadaan pada malam itu, pada hari itu, dia hanya beralaskan kain saja begitu. Itu di antara salah satu perjuangan beliau menuntut ilmu kepada Ibnu Hurmuz begitu. Dalam ketika cerita dengan Ibnu Syihab begitu, ketika dengan Ibnu Syihab diceritakan, diriwayatkan pada satu hari majelis Ibnu Syihab itu penuh, mereka berdesak-desakan, bahkan diceritakan ada yang jatuh dari tangganya begitu, jadi mereka berdesak-desakan di tangga, kemudian sebagian dari kami di dalam jatuh begitu dari tangga itu, saking penuhnya begitu ya, saking padatnya majelis Ibnu Syihab begitu, pengen belajar kepada Ibnu Syihab. Bahkan beliau itu membawa buku-buku begitu ya, buku-buku yang beliau bawa itu berjatuhan. Yang kata beliau, andaikan buku itu ada, maka buku itu kan yang paling cinta pada aku, harta yang aku miliki begitu. Itu dengan Ibnu Syihab. Dengan Imam Nafi, beliau tabi'in, beliau adalah Maula Ibnu Umar, hamba sahaya atau asisten begitu ya, yang suka membantu Ibnu Umar. Qadarullah, Imam Nafi ini beliau diceritakan matanya itu sudah tidak bisa melihat begitu, jadi sebagai bentuk baktinya juga Imam Malik itu menunggu begitu ya, menunggu Imam Nafi, jemput Imam Nafi untuk ke Masjid Nabawi begitu. Nah, ketika perjalanan barulah beliau bertanya begitu. Bahkan diceritakan dalam satu riwayat lagi, beliau itu Imam Malik tidak berani bertanya ke Imam Nafi sampai Imam Nafi itu keluar begitu ya, keluar dari rumahnya begitu, kemudian masuk ke terasnya, barulah di situ beliau baru berani menanyakan bahwa Imam Nafi apa perkataan Ibnu Umar dalam masalah ini, apa qaul Ibnu Umar dalam permasalahan yang itu begitu. Jadi beliau menanyakan qaul Ibnu Umar, pendapat Ibnu Umar. Yohan fillah rahimani rahimakumullah, tentu dengan kesungguhan beliau itu membuahkan hasil begitu ya. Banyak testimoni para ulama, banyak pujian sanjungan dari para ulama terhadap beliau begitu. Ada yang menyebutkan beliau ini adalah orang yang sangat sempurna akalnya begitu. Imam Asy-Syafi'i, murid beliau berkata, tiba-tiba hilang. Nah, kalau Imam Syafi'i, beliau memuji, menyanjung kitab Al-Muwatta, yang mana kitab Al-Muwatta itu dia kan kitab hadis tertua ya, ditulis sebelum Sahih Bukhari. Kata Imam Syafi'i, ini adalah ashahul kutub ba'dal Quran begitu pada masa itu, ketika belum ada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Syafi'i menyebut ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran begitu. Itu testimoni ke karyanya. Kalau ke orangnya, di antaranya Imam Ibnu Mahdi, beliau mengatakan a'immatun nas fi zamanihim, bahwasanya di zaman ketika itu ada 4 orang imam manusia, imam orang-orang itu ada 4. Beliau menyebutkan As-Sauri, Al-Auza'i, Muhammad bin Zaid, dan Malik begitu. Malik menjadi 4 begitu, padahal Imam Malik ini dia tergolong yang junior begitu ya, di usianya itu dia tergolong junior. Kenapa? Karena ketika beliau memulai duduk begitu ya, mulai duduk kemudian menjawab fatwa kepada orang-orang itu umur 17 tahun. Kita umur 17 tahun udah ngapain ya? Beliau Imam Malik 17 tahun sudah memberi fatwa begitu di Masjid Nabawi, dan yang duduk di Masjid Nabawi itu sekelas
tabi'in yang tadi begitu. Jadi ketika Imam Nafi juga memberi fatwa, nah beliau pun ada memberi fatwa di sisi masjid yang lain begitu. Imam Al-Auza'i dan As-Sauri, makanya Ibnu Mahdi mengatakan aimatun nas fi zamanhim arba'ah. Ada 4 orang yang menjadi imam imam manusia, maksudnya rujukan dalam berfatwa pada ketika itu, As-Sauri, Malik, Al-Auza'i, Muhammad bin Zaid. Kemudian Imam Al-Auza'i sendiri, ini bisa dikatakan rekan sejawat, mungkinnya teman seangkatan begitu. Annahu kana idza dzakara Malikan, ketika beliau mengingat atau menyebutkan Imam Malik, beliau berkata alimul ulama. Wah, ini dia alimul ulama nih, gurunya para ulama begitu. Wa muftil haramain. Nah, ini kan tadi saya sempat ada yang memberi gelar beliau mufti haramain, itu adalah Imam Al-Auza'i. Ini adalah mufti haramain, 2 kota suci gitu. Kemudian Ahmad bin Hambal. Nah, jika kita perhatikan begitu ya, kan bersifat sharing, jadi kita santai aja begitu. Kita perhatikan dari 4 mazhab ini, urutannya itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Imam Malik itu menjadi guru dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal begitu. Nah, makanya Imam Ahmad bin Hambal sini menyanjung beliau begitu. Kata Imam Ahmad, qaddamahu al-Auza'i wa Tsauri wal Laits wa Ahmad wal Hakim fil ilmi. Beliau, maksudnya Imam Malik, itu ada di depan, lebih unggul daripada Imam Al-Auza'i, Imam As-Sauri, Imam Al-Laits, Imam Ahmad fil ilmi, dalam hal keilmuan. Waqala, dan beliau berkata, wa imamun fil hadis, bahwasanya Imam Malik ini adalah imam dalam kategori dalam bidang hadis, wa fil fikhi, dan fikih. Padahal jika kita perhatikan begitu ya, kita perhatikan Imam Ahmad pun sama begitu ya. Beliau murid Imam Malik, kemudian beliau mempunyai karya yang sama. Pertama dari bidang fikih, beliau pun sama menjadi 1 dari 4 di antara 4 mazhab. Kemudian dari bidang hadis, beliau punya musnad begitu. Nah, tapi beliau tetap menyanjung Imam Malik karena gurunya begitu. Kemudian Ibnu Ma'in, beliau berkata, Malik min hujajillah alal khalqihi. Malik adalah di antara hujah Allah kepada makhluk-makhluknya. Jadi kan ketika Allah turun begitu kan, ketika Allah turun menurunkan syariat begitu, ketika syariat itu kita tidak sampai kepada kita, maka kita terbebas dari syariat itu. Tapi lain halnya ketika syariat itu sampai, kemudian kita mengetahui syariat itu, maka kita harus mengamalkannya. Nah, di antara hujahnya Allah itu, kita akan berhujah bahwanya syariat itu sampai kepada kita gitu, selain para nabi dan para ulama lainnya. Menurut Imam Ibnu Ma'in, Imam Malik ini adalah di antara hujah-hujah Allah. Jadi kita nggak akan bisa berhujah, kita nggak akan bisa ngeles bahwasanya kita tidak mengetahui syariat ini, kita tidak bisa mengamalkan ini, kita tidak bisa ini, tidak bisa itu begitu. Padahal hujahnya sudah diberikan semua, dan di antara hujah itu, kata Ibnu Ma'in, hujah Allah adalah Imam Malik begitu. Kemudian Imam Sa'ad, karena Malikan sikoh sabatan hujatan aliman waro'an. Kata Ibnu Sa'ad, Imam Malik itu orang yang sikoh, sabat, tetap kokoh begitu ya. Hujah, bisa dijadikan hujah, aliman, berilmu, waro'an juga waro'. Ibnu Wahab Al-Maliki, ini salah satu murid beliau begitu ya. Salah satu murid Imam Malik, beliau mengatakan laula Malik wal Lais. Kalaulah tidak ada Malik wal Lais, la dolalna, kita akan sesat begitu. Ya teman rahimakumullah, dari sedikit penggalan kisah tentang rihlah ilmiah Imam Malik begitu ya. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, ketawaduan beliau dalam berilmu begitu ya, dalam memiliki ilmu. Beliau adalah salah satu orang yang tidak malu untuk mengatakan tidak tahu begitu. Jadi pernah diriwayatkan bahwasanya beliau ditanya sekitar 40-an masalah begitu ya. 40-an masalah. Beliau cuma bisa menjawab 5, dan beliau
sisanya itu berkata la adri begitu. Ini menunjukkan bahwasanya ketidaktahuan dan jujur terhadap ilmu itu sesuatu yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu begitu, dan ini pun merupakan ketahuan beliau begitu ya. Kemudian yang terakhir selanjutnya ada keteguhan beliau dalam memegang prinsip. Jadi diceritakan bahwasanya adalah salah satu khalifah pada masa itu menyuruh beliau untuk menyebarkan muwatta begitu ya, menyebarkan muwatta, tapi beliau menolaknya karena beliau memiliki bukan yang ini, salah. Ini bukan keteguhan, salah saya nulis. Oke, nggak apa-apa. Jadi di antara prinsipnya itu sebenarnya bukan yang di antara keteguhan beliau memegang prinsip itu adalah, jadi ketika pada suatu hari beliau berfatwa. Fatwa itu tentang bahwasannya laisa tolak lil mustaqroh, kurang lebih seperti itu, aukamakon. Jadi intinya ketika seseorang itu dalam keadaan terpaksa dan mengeluarkan talak, maka talaknya itu tidak terjadi begitu. Nah, fatwa beliau ini ditentang oleh kerajaan, oleh dinasti pada saat itu begitu. Pada para petinggi kerajaan dari dinasti terutama khalifah itu menekan beliau agar merubah fatwanya begitu, agar merubah fatwa tersebut dan menggantinya. Tetapi beliau menolaknya, dan disinilah keteguhan beliau terhadap ilmu begitu. Karena beliau menolak, jadi akhirnya beliau dicambuk begitu. Kemudian tawadu tadi, mendahulukan adab daripada ilmu, ini diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada perintah dari dari ibunya begitu, silakan kamu cari fulan belajar adab dari beliau begitu. Dan beliau itu hidup penuh dengan seperti yang telah disinggung tadi, kemudian komitmen terhadap kebenaran dan lain-lain. Nah, teman-teman rahimakumullah, selanjutnya adalah karya-karya beliau, tentu yang sering kita dengar dan yang monumental begitu ya, terkenal itu adalah Al-Muwatta. Tapi bukan itu saja begitu, bukan itu saja karya dari Imam Malik. Karya dari Imam Malik itu adalah pertama diantaranya ada risalah. Jadi kan ketika dulu itu belum ada WhatsApp begitu ya, belum ada broadcast dan lain-lain. Jadi ketika ulama ingin memberi fatwa, ingin memberi ilmu kepada yang lain, itu beliau menulis surat begitu, risalah. Di antaranya adalah risalah ila Ibnu Wahab. Beliau mengirim surat kepada Ibnu Wahab. Kemudian beliau juga menulis tentang Al-Qadar, Warad al-Qadariyah. Kemudian berarti kan ini sudah menambah lagi kapasitas bidang ilmu beliau ya. Tadi sudah disinggung fakih, kemudian muhaddis begitu ya, imamul hadis. Beliau juga ternyata ahli akidah begitu. Kemudian bukan itu saja, beliau juga menulis tentang kitab tentang astronomi dan peredaran bulan begitu. Kemudian tentang qadhi, tentang undang-undang untuk dikirimkan kepada para hakim. Kemudian juga tentang Al-Quran, beliau mufasir juga. Beliau menulis tafsir tentang Gharibul Al-Quran. Kemudian beliau juga menulis risalah bukan hanya kepada Ibnu Wahab saja, tapi juga kepada Al-Lais. Dan di antaranya yang monumental yang tentu menjadi objek bahasan, di antaranya objek bahasan kita kali ini itu adalah Al-Muwatta begitu. Jadi Al-Muwatta ini merupakan kitab hadis, kalau tidak salah kitab hadis tertua ya, mungkin boleh dikoreksi nanti, kitab hadis tertua. Maka sehingga tadi ada anggapan begitu kan, ada pendapat dari Imam Syafi'i bahwasanya Al-Muwatta ini adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran di muka bumi ini. Ini sebelum sebelum punya sahih begitu. Nah, kitab Al-Muwatta ini merupakan kitab hadis begitu. Jadi kitab hadis yang tidak hanya menghimpun hadis saja, tetapi di situ juga beliau menyantumkan akwal-akwal para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, bahkan pendapat beliau sendiri begitu. Jadi ini tidak murni hadis, tapi di situ ada pendapat ada qaul-qaul yang lain begitu. Jumlah hadisnya dikatakan bahwasanya Imam Malik di situ menulis sekitar 1.700-an hadis yang terdiri tadi, dan tidak seperti kitab yang lainnya, seperti misalkan kita pegang
Sahih Bukhari begitu ya. Sahih Bukhari itu udah satu begitu ya, beberapa jilid begitu. Udah itu aja. Nah, tapi kemudian Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, An-Nasai dan lain-lain itu udah itu aja begitu. Tapi untuk Muwatta itu tidak. Beliau memiliki murid yang banyak begitu sehingga murid-muridnya itu menulis ulang apa yang disampaikan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dan yang paling masyhur yaitu adalah riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalus. Ya, ini orang Andalus, Spanyol. Inilah riwayat yang masyhur dan sering dicetak sekarang gitu. Riwayat lainnya ada, riwayat siapa? Riwayat Imam Ibnu Wahab. Tadi beliau adalah muridnya Ibnu Qasim Al-Maliki, juga itu murid beliau gitu. Nah, Yohan rahimakumullah, karena waktu sebentar lagi. Kan lanjut saja ke selanjutnya. Tidak akan panjang lebar di Muwatta, tapi ini yang menarik dan sejujurnya ini yang saya pelajari begitu ya, karena ketika disodorkan materi sejarah saya bingung, aduh saya belajar sejarahnya di mana begitu kan. Ya udahlah, karena ini menarik, oke ini ada singgungan dikit lah dengan hal yang saya pelajari di kampus begitu. Jadi sebagaimana kita tahu bahwasanya beliau ini Imam Malik ini beliau ini seorang fakih begitu ya, seorang ahli fikih. Bahkan beliau sehingga beliau punya pengikut yang disebut Malikiyah begitu. Jadi pada zaman dahulu kayak film ya. Jadi pada ketika kan sifatnya itu talaki ya, sifat belajar itu talaki, nyorog begitu bahasa Sundanya, datang dan majelis berkumpul begitu. Nah, mereka sering mengikuti fatwa-fatwa imam mereka begitu, sehingga mengikuti fatwa-fatwa imam mereka dan banyak begitu. Ada tadi kan ada Al-Auza'i, As-Sauri, kemudian banyak lah begitu, sampai akhirnya jadi ya pada dulu itu yang dikatakan mazhab itu banyak begitu, ada mazhab As-Sauri, Al-Auza'i dan lain-lain. Nah, pada akhirnya sekarang untuk saat ini itu yang masyhur itu paling tidak ada 5 mazhab. 4 mazhab yang kita kenal yaitu Malikiyah, dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah atau Hambali begitu. 4 imam ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, dan ada satu lagi Daud, atau sering disebut Daudiyah, atau lebih masyhur lagi Az-Zuhiriyah begitu ya, mazhab Zuhiriyah. Nah, penyebaran mazhab Malik ini tentu pusatnya di Madinah karena beliau orang Madinah dan tinggal di sana, besar di sana, wafat di sana begitu ya. Wafat di sana. Penyebaran utama atau tempat utamanya itu adalah di Madinah begitu. Tapi untuk penyebarannya itu lebih banyak ke daerah Afrika begitu ya. Afrika, kemudian Andalus gitu ya. Andalus kan kalau sampai India, cuman ke Asia Tenggara kita tidak sampai begitu. Kita ke Asia Tenggara itu lebih banyak Syafi'iyah begitu, pendapat Imam Syafi'i. Nah, sehingga di Indonesia itu terkenal Syafi'iyah. Makanya kalau kita khususnya orang Indonesia begitu ya, orang Indonesia ketika belajar di luar negeri itu kita terkenalnya Syafi'iyah. Meskipun mungkin memang ketika di Indonesia ini yang saya perhatikan begitu ya. Saya perhatikan pendapat mazhab itu atau berpegang kepada mazhab itu sesuatu yang jarang begitu, karena ketika di Indonesia itu kita lebih menonjolkan organisasi begitu ya, begitu. Jadi sehingga jadi untuk Indonesia itu Syafi'iyah begitu untuk Asia Tenggara. Dan untuk penyebaran mazhab Imam Malik itu dia ada di daerah Afrika, kemudian sampai ke Andalus, untuk Eropanya Andalus, Spanyol begitu. Untuk Asianya mungkin sampai ke kalau tidak salah ya India, Pakistan itu ada Maliki-Malikinya di sana. Kalau Eropanya itu Maroko, kemudian Maroko Andalus ya jajaran itulah gitu. Tapi lebih besarnya mayoritasnya itu ada di Malikiyah itu ada di Afrika begitu, di Afrika. Nah, yang menonjol ikhwatul rahimakumullah begitu ya, ketika taruhlah 4 mazhab tadi begitu ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, itu mereka bersepakat, para 4 mazhab ini bersepakat bahwa sumber
atau yang menjadi rujukan utama dalam mengambil keputusan istinbat hukum itu ada 4: Al-Quran, hadis secara umum, kita katakan ittifaq saja, ijma, dan qiyas. 4 ini kita katakan secara umum begitu. Nah, ditambah ini kemudian ini adalah al-usul al-muttafaq alaiha begitu yang disepakati 4 ini. Meskipun nanti ada sedikit perbedaan di hadis, itu apakah itu hadisnya hadis mutawatir, kemudian itu ittifaq, tapi ketika hadis ahad ada yang berpendapat tidak mengambil, ada yang mengambil begitu. Nah, kemudian ini usul muttafaq alaiha, kemudian ada yang namanya usul mukhtalafun fiha begitu, usul atau dasar-dasar yang diperselisihkan begitu. Di antara usul-usul yang diperselisihkan itu adalah ijma ahli Madinah, yang mana ijma ahli Madinah ini menjadi karakteristik, menjadi apa ya, ciri khas begitu, ciri khas dari mazhab Maliki tersendiri begitu, yang mana 3 mazhab lain, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali itu tidak mengambil ijma ahli Madinah sebagai sumber hukum. Tetapi Imam Malik, mazhab Malikiyah itu mendahulukan mendahulukan ijma ahli Madinah atau qaul ahli Madinah begitu, amal ahli Madinah dikatakan seperti itu juga, daripada sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber yang itu seperti apa? Seperti masalah mursalah, istihsan, istishab, kemudian saddu zari'ah dan lain-lain begitu. Nah, Imam Malik itu mendahulukan metode dalam istinbatnya dari 3 hadis, dari sumber-sumber hukum yang lain yang dipertentangkan itu, beliau mendahulukan ijma ahli Madinah. Tentu apakah ijma ahli Madinah itu semuanya diterima? Tidak. Bahkan di Malikiyahnya tersendiri pun itu mereka menentang begitu. Ada yang tidak semua ijma ahli Madinah itu dijadikan sumber begitu. Jadi setelah perselisihan antara Malikiyah dengan Jumhur begitu ya, bahwasanya di sini Malikiyah kekeh tetap bahwasanya qaul ahli Madinah itu bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan sumber hukum, ini tidak. Nah, ketika mereka secara jumhur sepakat, ternyata di sini pun mereka ada ikhtilaf begitu, ada berbeda pendapat bahwasanya tidak semua. Kenapa? Karena ijma ahli Madinah, qaul Madinah itu ada 2. Yang pertama yang dari segi apa ya, mentorikin nakal, jadi apa, riwayat begitu ya, berdasarkan keterangan dari Nabi itu sepakat semua Malikiyah itu diambil begitu. Bahkan beliau menyinggung, bahkan dikatakan dari aspek ini mah begitu, dari sisi ini jumhur pun ikut. Contohnya seperti apa? Seperti sok, seperti mud. Itu kan itu adalah sok mud madani begitu kan sebutannya kan. Itu sok dan mud orang-orang Madinah, tapi sama jumhur dipakai juga begitu. Kemudian nah yang kedua itu adalah ijma dari segi ijtihad begitu, tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya dari Rasul, baik itu berupa ucapan, perkataan, persetujuan atau meninggalkan sesuatu. Tapi ini merupakan ijtihad para ahli Madinah, orang-orang Madinah. Nah, inilah yang diperselisihkan oleh para pengikut mazhab Imam Malik begitu. Mungkin sekian bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Sekian dulu. Kalau ada pertanyaan dan yang lain-lain tambahan, mungkin terutama tambahan, silahkan saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Jadi secara umum ada beberapa poin yang tadi disampaikan terkait Imam Malik dan sedikit menyinggung juga tentang masalah dalil-dalil yang dipakai oleh Imam Malik atau mazhab Maliki. Saya sedikit mereview tentang poin-poin tadi. Yang pertama adalah terkait masalah kota Madinah adalah kota yang istimewa dan banyak sekali keutamaan yang di dalamnya. Kemudian berikutnya bahwasanya Imam Malik adalah seorang ulama yang berasal dari Madinah dan beliau dikenal dengan berbagai sebutan seperti Imam Darul Hijrah, kemudian Imam Muftil Haramain, karena fatwanya beliau itu dipakai oleh banyak ulama di masa beliau, dan beliau juga mendapatkan banyak sekali pujian. Kemudian beliau juga berasal dari keluarga yang berilmu, dari buyutnya, kakeknya, kemudian paman-pamannya, apalagi ayahnya dan semuanya. Kemudian di antara gurunya adalah ada Ibnu Syihab,
Az-Zuhri, kemudian ada Nafi ibnu Maula ibnu Umar, kemudian ada Ibnu Hurmuz dan beberapa ulama yang lainnya. Dan murid beliau diantaranya adalah Imam Syafi'i, dan beliau memiliki banyak sekali akhlak yang baik seperti tawadhu, kemudian wara', kemudian thiqah dan seterusnya. Dan terkait karya beliau ada Al-Muwatta, Ar-Risalah yang beliau sampaikan kepada beberapa ulama yang lainnya. Dan beliau juga menyampaikan tadi bahwasannya ada 4 sumber yang disepakati madhab, ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian ada yang diperselisihkan, yaitu yang masalah ijma penduduk Madinah. Dan ini yang menjadi ciri khas dari madhab Maliki. Bahkan dari kalangan Malikiyah sendiri pun ada sedikit khilaf atau perbedaan pendapat terkait apakah diambil atau tidak. Nah, itu sedikit review dari kajian yang telah tadi disampaikan. Dan untuk acara yang berikutnya, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ya, mungkin bila ada yang mau ditanyakan dari para peserta, dari para hadirin, silahkan ditanyakan. Ini pakai bisa pakai chat juga. Ini tidak ada yang ditanyakan. Sebentar. Oh iya, Raudhatul Akli. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan buka mic-nya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas suara? Jelas, masuk. Baik. Mungkin langsung saja ke poin materi, poin pertanyaannya. Salah satu metode istinbat Imam Malik yang tadi pemateri sebutkan ialah konsep ijma ahli Madinah atau amal ahli Madinah. Jadi praktiknya orang-orang Madinah itu kan jadi barometer dalam menentukan hukum dalam Islam gitu. Nah, apakah ada relevansinya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi pemateri sebutkan bahwasanya keimanan itu akan kembali ke Madinah? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, apakah konsep istinbat amal ahli Madinah di era sekarang ini masih relevan atau tidak gitu? Mungkin itu saja. Ya, silahkan Ustaz Ahmad Al-Bani menjawab. Oke, bismillah. Pertama untuk relevansinya dengan hadis yang dibacakan tadi begitu ya. Menjawab, sejauh yang saya baca, ketika hujah di antara hujah mereka tidak menjadikan hadis itu sebagai hujah begitu. Tetapi di antara hujah mereka, alasan mereka menjadikan amal Madinah menjadi salah satu sumber, salah satu rujukan dalam mengistinbat hukum itu adalah karena Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Kemudian orang-orang Madinah itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi, sehingga amal perbuatan mereka itu terlihat begitu ya oleh Nabi, apalagi pada zaman sahabat begitu. Jadi otomatis dengan diantaranya itulah hujah yang paling mereka gaung-gaungkan, sehingga mereka berpegang kepada amal ahli Madinah begitu, karena Nabi ada di Madinah, kemudian perbuatan orang Madinah itu terlihat oleh Nabi, disetujui atau ditolaknya itu jelas begitu ya. Jadi mereka menjadikan itu. Dan di sisi lain memang ketika itu kan para sahabat tinggal di sana, jadi ya tidak ada salahnya untuk dijadikan sumber rujukan begitu. Cuman bahasanya bukan ijma sahabi begitu ya. Kalau ijma sahabi kan berarti sahabat-sahabat yang di luar Madinah masuk begitu kan. Cuman ini enggak begitu, cuman dibatasi oleh orang-orang Madinah saja begitu. Jadi di antara hujahnya, sejauh yang saya baca, tidak ada kaitannya dengan akan kembalinya Islam ke kota Madinah, tidak, tetapi karena keberadaan umat Islam tersendiri ketika itu di Madinah.
dan orang-orangnya termasuk Nabi dan lain-lain begitu. Kemudian yang kedua tentang relevansinya dengan hukum praktek hukum masih relevan ke amal Madinah dipraktekkan untuk keadaan yang sekarang gitu ya. Menurut kalau dilihat dari mungkin kasusnya sama persis mungkin tidak ya, karena ada kemajuan zaman dan lain-lain. Tentu ketika dilihat itu mungkin tidak begitu relevan, karena bukan tidak begitu relevan. Mungkin ada yang lebih pas begitu. Mungkin ada yang lebih pas untuk dijadikan sumber hukum begitu, karena yang namanya adat apalagi terikat oleh tempat begitu kan, itu pasti beda-beda. Jangankan beda zamannya begitu kan dengan sekarang, ketika Imam Malik sendiri masih hidup begitu, kebiasaan orang Madinah, kemudian kebiasaan yang di Asia begitu itu kan berbeda begitu. Jadi menurut saya lebih tepat ada sumber yang lebih tepat untuk dijadikan rujukan, terutama dalam ilmu istinbat. Apalagi kan ada metode kias itu yang lebih luas begitu ya. Kemudian ijma memang sudah tidak ada karena susah sekarang menilai ijma itu. Mau patokan itu mau tempat atau apa itu susah begitu. Jadi paling tidak kias, dan yang paling masyhur itu biasanya untuk itu yang ittifakan. Kalau yang mukhtalaf itu biasanya yang masih digunakan dan umum itu adalah masalah musalah dan sadu zari'ah begitu. Wallahu a'lam, semoga menjawab. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi mungkin sedikit tambahannya. Jadi Imam Malik itu kan tadi disampaikan menggunakan ijma Ahlul Madinah. Tapi walaupun beliau menggunakan dalil seperti itu, bukan berarti beliau itu juga mewajibkan yang lain untuk berpendapat seperti yang beliau sampaikan. Ya, karena tadi sempat disampaikan juga tentang kisah Muwatta. Jadi beliau pernah menulis kitab Al-Muwatta, kemudian sudah tersebar luas sampai ke telinga sang khalifah. Nah, kemudian khalifah menawarkan bagaimana kalau misalnya kita wajibkan semua manusia untuk mengamalkan atau berfikih seperti yang ada di kitab Muwatta yang kamu tulis gitu. Tapi ternyata Imam Malik menolak. Dan beliau beralasan bahwasanya para ulama telah tersebar di berbagai negeri, kemudian mereka juga sudah punya pendapat tersendiri, dan kalau misalnya disatukan itu malah tidak memungkinkan gitu, dan malah memberatkan. Jadi dalam artian, kalau misalnya diwajibkan untuk satu pendapat, itu malah mustahil, begitu juga di zaman sekarang. Karena sekarang kan ini terkait masalah mazhab Maliki itu kan berarti terkait fikih ya. Jadi kalau zaman sekarang pun, kalau misalnya mau mengambil fatwa dari ulama Madinah ya silahkan, kalaupun misalnya ada ulama lain yang berpendapat yang tidak sesuai atau tidak sama dengan fatwa dari ulama Madinah pun nggak masalah, selama itu dalam masalah yang sifatnya fikih atau yang kita kenal dengan furu' gitu. Karena kita juga pakai madzhab Syafi'i seringnya kalau di Indonesia, walaupun sebetulnya tidak semua tempat seperti itu, karena tadi disampaikan juga beda-beda. Kadang ada satu tempat ternyata kaitannya ada organisasi itu lebih kuat, jadi yang mendominasi bukan malah madhabnya, tapi organisasi itu sendiri. Ya, mungkin itu sedikit tambahan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan angkat tangan bila ingin bertanya secara langsung. Sudah menjawab ya Kak ya? Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Kak Raudhah. Masya Allah, Raudhah Syarif. Oh ya, ini kayaknya nggak ada ya. Mungkin Ustadz Muhammad Albani mau ada apa namanya closing statement gitu. Oh, ada yang mau disampaikan untuk penutup? Mungkin apa ya, ini wasiat untuk diri saya khususnya dalam teman-teman semua, terutama apa namanya, sebagai penuntut ilmu begitu ya, sebagai penuntut ilmu, sebagai pelajar, tentu itu merupakan sebuah amanah yang mana ketika kita telah selesai dari tempat kita menuntut ilmu, itu ada orang yang menunggu begitu ya, ada orang yang mengharapkan kehadiran kita. Jadi
mari begitu ya, dengan apalagi melalui kajian-kajian seperti ini kita bisa menjadikan apa ya, refleksi begitu ya, sejauh mana kita telah bersungguh-sungguh dalam berjuang, sejauh mana kita sudah memaksimalkan ikhtiar kita untuk menuntut ilmu. Karena tentu tiada lain ketika kesungguh-sungguhan itu kita laksanakan gitu, kita usahakan, maka hasilnya pun akan sesuai begitu. Kalau kata pepatah Arab kalau tidak salah begitu ya, biqadri ma tata'anna tanala ma tatamanna. Sejauh mana kamu berjuang, maka sejauh itu pula hasil yang akan kamu dapatkan. Sekian Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas materi tadi yang disampaikan. Mungkin nanti ini ya Zat, apa namanya, untuk tulisan atau materi PowerPoint tadi sempat disampaikan belum jadi, mungkin nanti dikirim di grup. Nah, karena Siap, tadi insya ada Allah. juga yang bertanya tadi di kolom komentar, ya mungkin ada juga yang belum mencatat, belum lengkap catatannya. Jadi kalau misalnya ada catatan secara tertulis itu kan lebih teringat gitu. Ya, kemudian juga insya Allah nanti ketika di Madinah insya Allah kita bisa ketemu karena kita belum pernah ketemu. Betul, tapi Kita anak sering lihat lanjutkan diskusi. wajah antum nggak asing buat anak. Oh ya, ya insya Allah kita bertemu dan kita Tetap lanjutkan bisa. diskusi secara langsung. Insya Allah. Yasarallah morana. Insya Allah. Ya Amin, mungkin wa'alaikum. ini meniti ke acara yang terakhir. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Dan insya Allah kedepannya akan kita bahas berbagai macam tokoh yang lain. Dan insya Allah nanti saya juga akan memaparkan materi. Cuma nanti akhir-akhir sekitar bulan Desember tentang Imam Nawawi dan kaitannya dengan Madhab Syafi'i. Insya Allah ya, maka saya pribadi sebagai MC berharap kepada teman-teman untuk selalu mengikuti kajian kita pada seri-seri selanjutnya untuk bisa menggali lebih dalam bagaimana kehidupan tokoh ulama muslim dan kita bisa mengambil faedah dan ibrah bagaimana kehidupan mereka dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita lebih mengenal dengan orang-orang yang bukan ulama dibanding ulama kita sendiri gitu. Karena kebanyakan sekarang lebih kenalnya kepada artis atau mungkin tokoh-tokoh yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Jadi jangan sampai seperti itu, tapi yang harus lebih kita kenal adalah ulama yang bisa kita teladani dalam kehidupan pribadi kita. Yaitu sebagai sedikit materi, sedikit nasihat untuk saya pribadi dan juga kepada para hadirin teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dari saya pribadi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang acara yang terakhir adalah penutupan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum.